Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi ke channelnya Aini Kamilia. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang stres, apalagi sekarang yang lagi melakukan sekolah melalui online. Terus orang tua yang kayak susah ngajarin anaknya, sampai anaknya akhirnya stres dengan sendirinya. Orang tuanya juga stres sih pastinya. Dan aku bakalan kupas tuntas di sini. Kalian jangan skip videonya dan semoga video ini bermanfaat. Yuk kita langsung ke videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kalian ke videonya, jangan lupa kalian tuh komen dulu dong mau dibikinkan video apa lagi, biar aku bisa memberikan informasi lebih tepatnya dan kita berbagi informasi dan segala macamnya, dan bikin kalian yang pastinya lebih semangat untuk ngelihat konten aku. Nah, kenapa sih aku mau bahas tentang stres? Jadi kayak banyak banget gitu loh yang kayak ngirim gambar ke aku, ngirim artikel dan segala macamnya kalau ada salah satu orang tua yang nggak bisa ngajarin anaknya karena anaknya tuh kayak nggak mampu untuk menangkap pelajaran dari gurunya melalui online, dan itu yang ngebuat anak tuh stres sampai akhirnya ya banyaklah faktornya gitu. Jadi aku bakalan kupas tuntas di sini gimana sih caranya biar kalian itu nggak stres selama belajar online. Sekarang itu kan masa pandemi ya, jadi kayak kita tuh apa-apa udah nggak bisa gitu, maksudnya untuk belajar harus melalui online, terus orang tua juga harus mengeluarkan budget yang lebih untuk biaya anak. Mungkin ada penambahan wifi, ada penambahan paket data, pokoknya segala macam tuh pasti banyak banget. Dan terkadang juga orang tua juga bakalan stres karena yang biasanya pengeluaran hanya segini, tiba-tiba pengeluaran jadi nambah dan banyak gitu. Apalagi juga anak-anak tuh yang biasanya banyak temen, diajak belajar bareng dan segala macamnya, terus sekarang dia harus belajar sendiri, dia harus diam di rumah belajar dan mendengarkan gurunya melalui online. Itu menurut aku sih kayak susah-susah gampang. Karena kenapa? Ya mungkin kalau di rumah orang tua menganggap anak bisa dikontrol sama orang tuanya, ya kan, anak nggak keluar kemana-mana dan segala macamnya. Tapi nyampe sini itu kayak banyak banget problem yang dialami sama orang tua sama anaknya sendiri gitu. Dan itu yang ngebuat anak itu bakalan stres, anak itu kayak bakalan dipush terus, padahal dia itu nggak bisa terus ada kemasukan terus sama pembelajaran, tapi tetap dia nggak bisa gitu. Itu yang membuat dia tuh kayak tambah semakin bingung, ditambah lagi orang tuanya yang dikit-dikit marah, dikit-dikit kayak orang tuanya, kamu tuh ngapain aja sih, kok nggak paham-paham dan segala macamnya gitu. Dan banyak banget sih yang aku dapat kiriman gitu dari saudara aku, gimana sih caranya biar nggak stres dan segala macamnya. Jadi sebenarnya banyak banget caranya biar kalian tuh nggak stres mengalami pembelajaran online. Ini aku lebih tepatnya kasih masukan ke anak-anak SD, SMP ataupun SMA ya. Nah, jadi udah banyak banget aplikasi yang bisa menghibur kalian. Salah satunya mungkin TikTok. Itu kalau aku bilang ya bisalah untuk menghibur kalian sebelum kalian melakukan pembelajaran. Terus bikin keadaan atau suasana itu semakin nyaman. Menurut kalian suasana nyaman tuh yang seperti apa gitu. Terus yang ketiga mungkin kalian dengan cara ngedengerin musik yang kalian suka, atau kalian suka yang slowly, atau kalian suka yang kayak ngebeat dan segala macamnya, itu pokoknya banyak banget. Dan mungkin kalian juga bisa kayak lari ke makanan, nyemil dan segala macamnya gitu. Jadi menurut aku tuh banyak hal sih yang gak bikin kalian tuh cepat stres gitu, bikin rumah itu senyaman mungkin. Terus mungkin dari yang tadi aku bilang, melalui makanan atau melalui aplikasi yang sekiranya bisa ngebantu kalian untuk menghibur diri kalian. Dan untuk orang tua, ya apalagi sekarang kan orang tua juga pasti stres, pemasukan gak ada malah pengeluaran banyak. Nah sekarang gini loh, mungkin kalian baru menyadari sekarang. Dulu kalau seumpama kalian menitipkan anak kalian di sekolahan, kalian kayak bilang, kok nggak bisa ya bu, anak saya kok nggak pintar, kok anak saya tambah nakal dan segala macamnya. Dan sekarang ibaratnya guru itu menitipkan kembali ke orang tuanya, ya kan, ke orang tuanya masing-masing. Dan dimana orang tua itu adalah pendidikan pertama yang didapat oleh anaknya. Sebelum dia terjun ke sekolah, otomatis anaknya itu belajar dari orang tuanya. Nah, gimana sih caranya biar orang tua juga bisa nyikapin anak yang seperti itu? Maksudnya seperti apa sih yang susah untuk diajarin? Maksudnya yang nggak pernah nggak ngerti sama pelajarannya, mungkin karena keterbatasan biaya dan segala macamnya, jadi ikutan emosi dan segala macamnya. Jadi menurut aku sih
orang tua juga harus bisa belajar untuk menyikapi anaknya. Orang tua harus juga bisa belajar gimana sih akhirnya anak itu bisa mengerti sama gurunya. Jadi orang tua juga harus belajar ulang. Orang tua juga harus mengerti keadaan anaknya, harus mengerti keadaan hati anaknya, pemikiran anaknya. Jangan terlalu, kok kamu dikasih tahu sama guru kok nggak paham-paham sih, kok kamu dikasih tahu sama ini kok nggak paham-paham, kamu tuh pintar apa enggak sih, dan segala macam. Orang tua nggak perlu ngomong kayak gitu, karena menurut aku anak itu punya keterampilan masing-masing, anak punya kemampuan masing-masing, nggak bisa disamaratakan sama teman-temannya. Mungkin ada teman-temannya yang bejo, ada teman-temannya yang pintar dan segala macamnya, tapi ya bagi orang tua rezeki anak itu juga nggak ada yang tahu, yang ngatur itu semuanya Allah. Kepintaran segala macam semua itu Allah yang ngatur gitu. Dan jangan pernah mengatakan bodoh sama anak, karena kenapa? Kalau kalian sudah mengatakan bodoh, mengatakan anak itu nggak pinter, anak itu yang bakalan stres. Yang pertama stres, yang kedua dia bakalan ngebangkang ke kalian. Percaya nggak sih? Sekarang gini deh, kalian dikit-dikit ngomong, kamu bodoh banget sih nak jadi anak, kok kamu gini sih jadi anak dan segala macamnya. Nanti ketika dia besar, dia bakalan mengingat dan dia tuh pasti bilang gini, dulu mama aku pernah ngomong kasar kok ke aku, kenapa aku sekarang nggak boleh dan segala macamnya. Pasti kalian nggak mau kan yang namanya kalian nanti kalau udah tua digituin sama anak kalian dan segala macamnya gitu. Apalagi anak itu adalah emas, anak itu adalah berlian, dan anak itu adalah titipan yang diberikan oleh Tuhan kita kepada kita gitu. Jadi kita harus menjaga dan merawat anak kita tuh dengan benar-benar, dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Ya terkadang sih emang kesel ya kalau ada anak yang nggak ngerti dan segala macamnya, tapi kita nggak bisa memaksakan gitu, karena menurut aku anak aku sih sekarang masih bayi gitu. Anak masih bayi pun terkadang gak ngerti apa yang kita inginkan dan apa yang dia inginkan. Seumpama nih anak aku udah umur 2 tahun kan, kayak mama aku minta ini gitu. Nah tapi mamanya nggak ngizinin nih. Nah nanti pasti anaknya tuh bakalan mencoba dan mencoba. Apalagi anak-anak umur segitu, anak-anak kecil, anak-anak balita, batita itu inginnya tuh mengeksplor, ingin taunya tuh tinggi dan segala macamnya. Udah aku sebagai orang tua hanya mengikuti dia dari belakang, pokoknya itu nggak menjerumuskan dia dan segala macamnya. Orang tua juga gitu, kalau ada rezeki lebih mungkin bisa mengeleskan apa ya, didaftarin les mungkin. Nah karena sekarang masih masa pandemi, mungkin bisa mendatangkan guru di rumah, private dan segala macam. Itu pokoknya banyak banget hal kalau seumpama orang tuanya susah untuk ngajarin anaknya. Dan jangan pernah memaksakan anak itu untuk bisa sesuatu yang menurut kalian tuh bisa gitu loh. Kemampuan anak itu juga beda-beda gitu. Itu buat para orang tua di sana. Jadi apalagi sekarang masa pandemi, semoga aku doakan untuk semuanya, para ibu-ibu di luar sana, para anak-anak di luar sana, anak SD, SMP, SMA juga harus bersabar selama masa pandemi ini. Kita sama-sama sabar sih, soalnya ya kita nggak tahu pandemi ini selesainya kapan gitu, dan sekolah masuknya kapan. Jadi ya harus banyak-banyak bersyukur aja, diem di rumah dan jaga kesehatan, jaga keluarga kalian gitu. Sampai nih aku pernah dikirimin satu artikel sama saudara aku, dia tuh bilang, pokoknya tuh di captionnya tuh bilang gini, ada salah satu ibu yang ngajarin anaknya dari maksudnya anaknya tuh dari TK ke SD ya, kelas 1 SD. Karena anaknya nggak paham dan nggak bisa, akhirnya anaknya dibunuh sama ibunya. Pernah baca itu nggak sih? Kalian pernah baca artikel itu? Menurut aku sih orang tuanya sih udah stres kuala, apa ya? Stresnya tuh udah tingkat dewa kali kalau aku bilang ya. Karena kenapa? Anak kelas 1 SD yang menurut aku dari masa bermain, TK tuh kan adalah masa bermain ya. Dari masa bermain terus masuk ke SD kelas 1, dimana kelas 1 kalau menurut aku masa untuk dia bermain dan belajar gitu loh. Jadi menurut aku itu pelajarannya gampang, atau yang pertama. Yang kedua, apa sih yang diajarin sama anak kelas 1 gitu ya? Kalau cuman pertambahan, belajar menulis, belajar apa segala macam gitu kan, pasti orang tua bisa gitu. Tapi aku mau ngasih tips nih ke para ibu-ibu, gimana sih caranya biar bikin mood anak kita tuh bisa bangkit lagi dan ada motivasi dan semangat lagi untuk belajar online. Yang pertama, ibu atau keluarganya atau ya yang ada di lingkungan keluarga bikin suasana itu senyaman mungkin, sama seperti anaknya, bikin suasana senyaman mungkin. Maksudnya senyamannya anak itu ya
harus juga senyamannya orang tuanya, nggak seperti itu. Jadi mengikuti anaknya, mengikuti alur anaknya, bukan berarti anak itu menjadikan raja, itu bukan seperti itu. Tapi ya gimana caranya biar anak itu bisa betah di rumah, bisa fokus belajar dan segala macamnya. Jadi terkadang orang tua harus mengikuti alur anaknya, saya lagi itu benar gitu. Jadi bikin suasana rumah tuh senyaman mungkin. Terus yang kedua, mungkin bisa bikin makanan yang bikin anaknya tuh mood, kayak salah satunya, "Ma, aku bikinin kepiting dong." Nah, seumpama nih anaknya suka banget sama kepiting, terus ya udah deh, ayo makan kepiting dulu dan segala macamnya gitu. Kita bukan berarti memanjakan anak, tapi kita lebih tepatnya memberikan semangat ke anak. Banyak banget memberikan semangat ke anak, bukan cara makanan ataupun dengan keuangan ataupun materi, itu bukan. Pokoknya banyak banget gitu ya. Dengan pinter-pinternya seorang ibu dan seorang keluarga itu mengakalinya seperti apa gitu. Nah, sampai di sini dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang mengalami kesetresan, yang mengalami stres selama proses pembelajaran online. Semoga pandemi ini selesai dengan cepat, nggak ada lagi pertambahan, nggak ada lagi pokoknya nggak ada lagi korban jiwa dan segala macamnya. Semoga semuanya tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap berada di lindungan keluarga, jaga kesehatan, minum vitamin, terus lebih tepatnya tetap jaga jarak di ruangan ataupun dimanapun itu berada. Terus jangan lupa kalian untuk share video ini. Semoga video ini bisa ngebantu orang-orang di sana yang masih kebingungan dan masih stres gimana caranya menangani anaknya dan orang tuanya. Kalian bantu share, terus kalian bantu komen, terus kalian bantu like dan subscribe. Dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum.